Oke, baik, kita mulai ya. Semua sudah di room ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai untuk pertemuan pertama ini ya. Oke, jadi di mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam ini ya saya akan memberikan pengantar ya. Jadi pertemuan pertama ini kita bicara tentang pengantar ekonomi keuangan dan keuangan sosial Islam. Nah, jadi ini adalah satu hal atau satu mata kuliah yang sebelumnya merupakan gabungan ya dari mata kuliah ekonomi dan hukum zakat dengan mata kuliah instrumen keuangan khusus ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tim pengajarnya ada 4 orang. Untuk ini kelas paralel pertama ya. Kelas paralel pertama saya mengajar di UTS, Bu Laili di UAS. Dan kelas paralel kedua Ibu Neneng ya yang mengajar, dan kemudian UAS-nya adalah Pak Denny Lubis ya, dan Pak Denny Lubis itu adalah sebentar ini Vira, di mana kamu posisinya di in the meeting? Oke, saya kira di waiting room ini. Baik. Oke, ulangi lagi ya. Jadi ini koordinatornya adalah Pak Denny Lubis ya. Beliau koordinator untuk mata kuliah ini. Oke, baik. Kita akan mulai. Nah, jadi kita mulai dengan istilah ya. Istilah ekonomi keuangan sosial Islam. Jadi ekonomi keuangan sosial Islam itu ya, itu pada dasarnya merupakan satu istilah yang merujuk kepada sektor ketiga dalam perekonomian. Jadi kalau kita bicara perekonomian Islam ya, maka kita bicara 3 sektor ya sebagai pilar utamanya. Pertama adalah sektor real, yang kedua adalah sektor keuangan syariah. Yang pertama sektor real syariah atau bisnis syariah, yang kedua sektor keuangan syariah, nah yang ketiga baru sektor ziswaf ya, sektor ekonomi keuangan sosial Islam. Nah, jadi ini adalah sektor ketiga. Jadi kalau kita ibaratkan mesin, maka sektor real, bisnis syariah itu adalah mesinnya. Sementara sektor keuangan olinya. Ya, dan sektor ekonomi keuangan sosial Islam itu adalah saluran pembuangannya. Nah, istilah ekonomi keuangan sosial Islam ini memang secara official itu pertama kali muncul pasca diluncurkannya konsep IFSAP, ya, Islamic Financial Sector Assessment Program. Jadi begitu, ya, yang digagas oleh IRTI IDB. Jadi IRTI IDB, ya, nah itu IRTI IDB menyusun ya konsep Islamic Financial Sector Assessment Program sebagai salah satu instrumen untuk menilai stabilitas sistem ekonomi dan keuangan syariah begitu. Nah, jadi muncul istilah itu, ya, dan istilah itu terinspirasi oleh FSAP yang dibuat oleh World Bank, Financial Sector Assessment Program yang dibuat oleh World Bank pasca terjadi krisis 2008. Nah, instrumen ekonomi dan sosial Islam ini terdiri atas zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah nirlaba. Tapi khusus dalam mata kuliah ini, karena ini juga dikombinasikan dengan instrumen keuangan syariah khusus, di mana dalam instrumen keuangan syariah khusus itu kita mempelajari wakaf dengan waris, maka di dalam mata kuliah ini kalian juga akan nanti di UAS ya, kalian akan mempelajari juga
ya terkait dengan ilmu mawaris ya dalam beberapa pertemuan, mungkin 2 atau 3 pertemuan ya nanti. Nah itu oleh Pak Denny dan Ibu Laili ya di UAS. Nah itu ya instrumen zakat, wakaf dan keuangan mikrosyariah. Nah untuk UTS ini kita akan bahas mengenai zakat dan zakat saja ya. Jadi untuk UTS ini kita akan bahas zakat saja, nanti wakafnya di UAS begitu. Ya. Dan karena di LKS non bank, di mata kuliah LKS non bank juga ada keuangan mikrosyariah, nanti khusus keuangan mikrosyariah dibahasnya di mata kuliah itu, di tempat yang lain ya. Seperti itu ya supaya kalian paham. Nah, kemudian ekonomi keuangan sosial Islam juga disebut dengan Islamic Social Finance atau ISF. Dan istilah Islamic Social Finance ini juga sangat terkenal. Justru yang dikenal itu adalah Islamic Social Finance. Nah, jadi begitu. Nah, bagaimana sejarahnya? Ya, milestone-nya dari Islamic Social Finance ini. Ya, supaya kalian memahami juga nih sejarahnya. Ya, pertama dimulai semua berawal dari Global Economic Crisis 2008. Pelajaran dari Global Economic Crisis, kemudian World Bank membuat Financial Sector Assessment Program. Nah, kemudian Islamic Development Bank melalui Islamic Research and Training Institute, mereka juga membuat FSEP for Islamic Finance. Ya. Nah, kemudian dibahas dalam satu workshop di bulan Desember 2012, itu dibahas tuh ya tentang FSEP for Islamic Finance atau nanti yang dikenal dengan istilah IFSEP, Islamic Financial Sector Assessment Program. Ya. Nah, di situ muncul perdebatan. Jadi kalau kita ingin menilai tingkat kesehatan sistem keuangan syariah kita, stabilitas sistem keuangan syariah, kemudian early warning system terhadap kemungkinan krisis, ya, maka kita harus melihat bagaimana kondisi sektor-sektor yang harus dianalisis, gitu. Ya, jadi sektor mana saja nih yang perlu taken into consideration. Nah, disitulah kemudian dari hasil workshop, ya, kemudian disepakati untuk memasukkan zakat dan wakaf, begitu. Nah, tapi supaya inline, ya, match dengan dengan mandat Bank Sentral, ya, maka diberilah istilah Islamic Social Finance. Jadi muncul itu bulan Desember 2012. Nah, workshop pertama Islamic Social Finance itu di IPB, di ICC, ya, bulan Februari 2013 itu workshop pertama. Jadi 2 bulan setelah kita sepakati kemunculan istilah Islamic Social Finance, maka kemudian kita menyusun workshopnya. Kerjasama antara IRT IDB dengan IPB. Nah, kenapa bisa kerjasama dengan IPB? Nah, pada saat pertemuan di Jeddah Desember itu kebetulan saya hadir mewakili World Zakat Forum pada saat itu, dan kita termasuk yang ngotot untuk supaya zakat dan wakaf masuk di dalam penilaian sistem kesehatan, sistem keuangan syariah dan stabilitas, apakah ada potential krisis, ya, antisipasi early warning system, gitu. Nah, zakat wakaf masuk, artinya apa? Kalau zakat wakafnya sehat, sehat tuh sistem ekonomi dan keuangan syariah itu. Akan stabil, akan sehat. Tapi kalau zakat wakafnya sakit, nah dia akan sakit juga. Nah, jadi, karena yang ngotot untuk kita, akhirnya alhamdulillah begitu disetujui dan disepakati dengan menggunakan Islamic Social Finance, maka kemudian diinikan workshop. Ya, workshop di Bogor, di ICC, ya. 11 negara hadir pada saat itu. Nah, dari workshop on Islamic Social Finance ini lahir Islamic Social Finance Report 2014. Yang kemudian diikuti dengan Islamic Social Finance berikutnya, ya. 2015, 2017, dan yang terbaru adalah 2020,
sudah ada Islamic Social Finance Report-nya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita tahu ini sistem zakat ini sehat? Sistem wakaf ini sehat. Maka atas inisiasi dari Basnas, Bank Indonesia, dan Islamic Development Bank, maka kemudian disusunlah working group internasional untuk memformulasikan zakat core principles. Ya, nah, MOU 3 lembaga ini, BI, Basnas, dan IDB, itu terjadi di 2014. Nah, kemudian sejak itu baru ada working group ini, ya. Jadi working group ini lahir dan kemudian membahas, ya, core principles terkait dengan zakat yang akhirnya diluncurkan di KTT Kemanusiaan PBB, ya, tanggal 23-24 Mei 2016. Itu yang zakatnya, yang wakafnya juga atas inisiatif IDB, BWI, dan Bank Indonesia, maka disusun ya dalam working group internasional wakaf. Nah, kemudian lahirlah ya wakaf core principles yang diluncurkan pada saat sidang tahunan IMF dan World Bank, ya, IMF dan World Bank. Vira, ada Vira? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ya. Ini masih ada yang di waiting room. Siapa ini yang di waiting room? Oke. Tania Nurtiani. Bukannya udah masuk, keluar lagi ya berarti tadi ya? Oke. Ini soalnya muncul. Oke. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi itu milestone-nya gitu. Nah, ZCP sekarang gimana? ZCP diadopsi oleh World Zakat Forum. Ya, WCP juga gitu. Ya. Nah, jadi WCP oleh beberapa negara yang menyusunnya. Nah, insya Allah tahun ini 2021 WZF yang sekarang ini, World Zakat Forum yang sekarang ini anggotanya 40 negara, kita akan extend ke wakaf sehingga nanti jadi WZWF, World Zakat and Wakaf Forum. Ya, nah jadi begitu. Karena saya sebagai sekretaris eksekutif, nah diberi mandat nih, ditugaskan oleh Sekjen WZF untuk membantu menyiapkan proses ini, pengembangan WZF menjadi WZWF. Dan karena kebetulan saya juga di anggota Badan Wakaf Indonesia, jadi ya sekalian ya kita ingin dorong penguatan wakaf Indonesia ini, dan mudah-mudahan BWI seperti Basnas itu juga bisa menjadi leader, pemimpin dari gerakan wakaf dunia. Gitu. Nah, kira-kira seperti ini milestone-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa nih definisi ya? Definisi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini definisi ya. Supaya kalian juga kalau ditanya apa sih bedanya, bisa membedakan. Gitu. Saya mulai dari infak ya. Infak itu adalah spending dalam bentuk material. Infak, spending dalam bentuk material. Nah, di dalam Quran istilah infak itu bukan hanya fisabilillah ya, tapi juga termasuk di jalan syaitan. Itu juga digunakan kata infak. Misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 36 ya. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah infak ini untuk mereka yang membelanjakan harta bukan di jalan Allah. Ya, jadi di sini Allah mengatakan innallazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya, jadi situ digunakan kata-kata infak tuh. Yunfikuna amwalahum, tetapi tujuan infaknya itu adalah liyasuddu an sabilillah, untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu infak fi sabilillah syaitan.
Nah, infak fisabilillah ini sangat dianjurkan untuk ditunaikan dan pemanfaatannya bebas selama untuk kemaslahatan, selama untuk kebaikan. Begitu, ya. Nah, itu namanya infak fisabilillah. Kemudian yang kedua adalah sedekah, sodakoh, dalam bentuk material maupun non-material. Nah, sodakoh, material itu disebut infak. Jadi tadi yang infak fisabilillah itu sebenarnya adalah sodakoh. Sodakoh dalam bentuk material. Tapi ada juga sodakoh yang bukan material. Ya, sodakoh yang non-material. Seperti misalnya hadis at-tabassamu sodakoh, tersenyum itu sodakoh. Di kulit tasbihatin sodakoh, setiap kalimat tasbih sodakoh. Nah, dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Nah, itu sodakoh. Kalau sodakoh pasti dalam kebaikan. Nah, berikutnya zakat. Nah, kalau zakat itu dalam bentuk materi yang wajib dikeluarkan ya setelah memenuhi syarat. Jadi harta atau material yang wajib dikeluarkan itu ketika memenuhi syarat. Dikeluarkan oleh mereka yang juga memenuhi syarat. Muzaki. Nah, ini juga disebut dengan infak atau sodakoh wajib. Makanya di dalam Al-Quran kata infak atau sedekah juga bisa merefleksikan zakat ketika dia wajib. Ya. Nah, kemudian disalurkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan mustahil. Nah, adapun wakaf, dia juga material. Ya, dikeluarkan dalam bentuk harta material dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang. Makanya disebut dengan sedekah jariyah atau infak jariyah. Karena pokoknya ditahan sehingga dia bisa terus berkembang dan menghasilkan. Pemanfaatannya bebas, mau komersial, mau sosial, boleh dua-duanya. Selama untuk kemaslahatan. Nah, jadi ini perbedaan ya, kalian harus kuasai nih. Bedanya infak, sedekah, dan zakat. Ya. Nah, bagaimana dasar pelaksanaan zakat? Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Ya, ada banyak ayat yang bicara zakat. Antara lain di surat At-Taubah ayat 103, di situ dikatakan khudz min amwalihim shadaqah. Nah, makna shadaqah di situ bimana zakat. Sama juga di surat Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab ila akhir ayat. Ya. Kata sedekah di situ juga maknanya adalah zakat. Kenapa? Karena wajib. Ya. Kalau di surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim itu wajib, ambil paksa soalnya. Nah, kalau di At-Taubah 60 di lanjutan ayatnya dikatakan faridatan minallah, masih di ayat yang sama. Nah, jadi itu yang menegaskan bahwa as-shadaqat di dalam At-Taubah 60 itu merefleksikan zakat. Kenapa? Karena di sini ada ya, di sini ada pernyataan Allah, firman Allah, faridatan minallah dalam ayat ini. Ya, sesuatu yang menjadi kewajiban, ya, ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib. Demikian pula di ayat yang lain misalnya ya, di surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Kemudian di Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Nah, itu. Ya. Nah, ini yang ayat yang menunjukkan ya pentingnya melaksanakan zakat, dan ini menjadi satu kewajiban. Nah, secara bahasa zakat itu artinya at-tahuru, membersihkan atau mensucikan. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan bisa diri kita, harta kita, gitu. Ya, pokoknya ada pada kita, harta kita, diri kita. Itu dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha, ya. Nah, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan, membersihkan dirinya. Ya, nah, jadi begitu. Yang kedua adalah al-barakatuh, al-barakah, keberkahan. Jadi zakat itu maknanya juga salah satunya al-barakah, keberkahan. Ya, dari semangat berbagi muncul keberkahan. Berikutnya an-numu.
ya, tumbuh dan berkembang. Jadi syarat zakat itu dia apa? Tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian makna zakat secara bahasa yang terakhir adalah as-shalah, keberesan atau beres. Ya, keberesan. Nah, itu masuk dalam kategori as-shalah. Nah, ini makna zakat secara bahasa. Adapun secara terminologi, zakat ini didefinisikan sebagai ibadah di bidang harta yang wajib ditunaikan oleh mereka yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Nah, jadi begitu. Jadi dari definisi ini ada 3 konsep nih yang perlu difahami. Pertama adalah al-amwal zakawiyah. Karena ini bicara apa? Bicara bahwa harta objek zakat ya. Karena ini bicara ibadah di bidang harta yang wajib ditunaikan. Jadi ibadah di bidang harta, nah berarti konsep penting yang perlu kita pahami adalah al-amwal zakawiyah, harta objek zakat. Bagaimana kriterianya, syarat-syarat menjadi objek zakat. Nisabnya berapa, kadarnya berapa, 2,5, 5, 10, 20, dan ada tidak ada haul, apakah ada haul atau tidak ada haul. Ya, misalnya kalau zakat emas perak ya ada haulnya. Tapi kalau zakat pertanian tidak ada haul. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan zakatnya pada saat apa? Panen gitu. Ya, kalau panen kan tidak mesti setahun sekali. Panen itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah muzaki. Konsep pentingnya yaitu gimana kriteria dan syarat-syarat wajib zakat. Kalau saya punya harta berapa, maka saya wajib zakat. Begitu, ya. Nah, ini konsep kedua yang penting. Yang ketiga adalah mustahik. Mustahik itu adalah penerima zakat. Jadi bagaimana kriteria syarat untuk mereka yang berhak menerima zakat. Jadi kuncinya dari definisi zakat ini, kuncinya adalah di hartanya sendiri yang jadi objek zakat, di muzakinya sebagai mereka yang wajib membayar zakat, dan di mustahiknya sebagai penerima. Proses-proses itu semua diintermediasi oleh institusi yang bernama amil. Gitu. Jadi gitu posisi amil, ya, sangat penting dan strategis. Dan kemudian yang terakhir, ini zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Oke, Vira masih monitor? Hadir, Pak. Ya, tolong di pause dulu aja rekamannya. Saya mau ke belakang sebentar, ya. Break sebentar ya. Kita lanjut ya. Jadi ini definisi zakat ya. Oke, baik. Maaf ini saya tadi harus ke belakang dulu. Oke ya. Nah, jadi ini definisi zakat. Nah, kemudian berikutnya pembagian zakat ya. Nah, pembagian zakat ini secara umum ya, zakat itu terbagi menjadi 2. Secara umum ya, yaitu zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi kalian harus tahu nih, ya bahwa zakat itu secara umum terbagi menjadi 2. Nah, zakat fitrah itu zakat atas jiwa. Hitungannya jiwa. Dikeluarkan sebesar 1 sok. Ada yang mengatakan 2,7, 2,9, ada yang 2,5. Kita ambil yang 2,5. Dari bahan kebutuhan pokok. 1 sok. Karena kita bahan kebutuhan pokoknya adalah beras, nah berarti 1 sok dari beras. Jadi kalau kalau bahan pokoknya gandum, ya berarti keluarin 1 sok dari gandum. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan saat bulan Ramadan sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sampai sebelum sholat Idul Fitri itu harus ditunaikan zakat fitrah itu. Ya. Dan ini tidak ada syarat nisab ya. Yang penting selama seseorang atau satu keluarga memiliki
kelebihan kebutuhan pokok, maka dia wajib keluarkan. Kalau dia punya kelebihan bahan kebutuhan pokok, nah dia wajib keluarkan. Itu untuk zakat fitrah. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini yang banyak sekali ragamnya. Ya, karena zakat mal itu adalah zakat atas harta atau atas mal. Nah, jadi ini banyak ragamnya. Bisa pertanian, peternakan, industri, nah, termasuk zakat penghasilan profesi. Nah, itu masuk dalam kategori zakat mal. Ya. Dan harta objek zakat mal itu mencakup semua harta produktif yang dimiliki. Gitu. Karena mal itu kan ya harta yang produktif yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi kalau proses pemilikannya, pengusahaan hartanya itu sesuai dengan tuntunan syariah, maka dia bisa menjadi objek zakat. Begitu. Nah, jadi secara umum ini ya, pembagian zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, kemudian bagaimana konsepsi malnya? Ya, kan zakat mal, berarti zakat atas harta. Nah, bagaimana konsep mal atau harta itu sendiri? Ya, nah kata mal beserta turunannya, jamaknya amwal, itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali. Nah, mal itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diperoleh, dikuasai, dan dimiliki. Itu namanya mal, harta. Bisa kita peroleh, bisa kita kuasai, bisa kita miliki. Ya, nah itu namanya harta. Dan harta atau mal ini dia harus punya financial value. Harus punya nilai. Harus punya financial value, karena kalau nggak punya financial value maka tidak disebut mal. Setetes air yang nggak disebut mal. Jadi dia harus punya apa? Financial value, nilai keuangan. Gitu. Nah, tapi tidak semua harta yang punya financial value itu menjadi objek zakat. Ya, nanti ada misal contoh mesin, barang produksi ya, kuda tunggangan itu tidak dizakati karena sesuatu yang dipakai. Gitu. Nah, makanya ada syaratnya nanti. Tetapi intinya dia yang disebut mal itu wajib memiliki financial value. Meskipun tidak semua mal menjadi, walaupun sudah punya financial value, menjadi harta objek zakat. Ya, tergantung pada jenis malnya. Ya, kalau rumah yang dipakai untuk keperluan sehari-hari ya nggak perlu dizakatkan. Gitu. Walaupun rumah itu mal, dia punya financial value, tapi tidak wajib karena belum memenuhi syarat. Tetapi semua mal pasti memiliki financial value. Nah, kemudian yang disebut mal juga itu adalah dapat dimanfaatkan untuk penggunaan yang bersifat umum sesuai dengan tradisi manusia. Ya, makanan beracun nggak masuk dalam mal. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh, berarti makan racun nggak masuk dalam mal. Kemudian apalagi karakteristik mal itu tidak diabaikan atau ditinggalkan penggunanya oleh manusia. Ya misalnya pulpen tidak bertinta itu udah bukan mal. Kita pakai pulpen ada isinya, ya berarti dia bukan mal, nggak kepake. Gitu. Kecuali menjadi mal buat mereka yang bisnisnya ngumpulin barang bekas, termasuk pulpen bekas. Gitu. Jadi karena itu konsep mal itu seperti contoh pulpen ini, dia menjadi mal di sebagian kelompok, dan yang kedua dia bukan mal di kelompok yang lain. Ya di konsumen dia bukan mal, tapi kalau buat mereka yang bisnis yang ngumpulin barang bekas jadi mal. Gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya harus memenuhi prinsip syariah, harus halal dan thayyib, dan khusus intangible asset, ya. Maka mazhab Hanafi mengatakan intangible asset itu bukan mal. Ya, intangible asset.
nama gitu. Walaupun sebagian yang lain mengatakan bisa menjadi mal. Tapi khusus mazhab Hanafi, intangible asset tidak bisa disebut sebagai mal. Nah, ini karakteristik malnya ya. Nah, dengan karakteristik mal yang seperti itu, maka mal yang menjadi sumber zakat itu adalah mal yang suci. Karena zakat itu diambil dari harta yang suci. Yang halal, yang baik gitu ya. Yang konkret material punya nilai, nah itu. Yang dalam pandangan manusia dapat dimiliki dan digunakan. Ya, menurut peruntukannya. Nah, itu adalah termasuk dalam konteks zakatable item. Nah, berikutnya adalah, sampai sini ada pertanyaan. Bagaimana persyaratan harta menjadi sumber zakat? Pokoknya dasarnya harus dapatkan cara yang baik dan halal. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhallazina amanu afiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, begitu ya. Nah, itu jadi harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Nah, harta haram nggak bisa dijadikan sumber zakat. Apalagi di dalam hadis dikatakan, ya, lewat Imam Muslim dikatakan, innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul. Innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul. Di situ sedekah, ya sedekah berarti termasuk zakat. Zakat itu sedekah wajib. Ya, jadi harta haram nggak bisa dijadikan sebagai sumber zakat. Hasil korupsi gimana? Ya itu harusnya disita oleh negara semuanya. Ya, semua yang dikorupsi dia harusnya disita oleh negara. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, harta tersebut berkembang, nama tadi ya, dan berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Ya, jadi begitu. Jadi harus bisa dikembangkan. Dan ini sejalan juga dengan hadis, tidak wajib sedekah, tidak wajib zakat maksudnya. Karena sedekah wajib itu ya zakat. Bagi seorang muslim memiliki hamba saya dan kuda. Ya, kuda di situ memang adalah sebagai alat produksi. Itu enggak, kalau kayak kita lah, mobil yang nggak dibisniskan, nggak disewakan, dipakai sendiri, nah itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Ya, kecuali kalau dia dikembangkan lewat kegiatan ojek online misalnya. Nah, baru dia wajib dizakati. Yang dizakati adalah hasilnya. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya milkut tam, milik penuh. Jadi harta objek zakat itu harus di bawah kepemilikan penuh kita. Jadi harus di bawah kepemilikan penuh kita, milkut tam. Kemudian syarat berikutnya adalah harta tersebut harus mencapai nisab. Ya, nisab itu standar minimal yang kemudian kewajiban zakat itu jatuh atas dirinya. Yaitu kalau emas misalnya, standar nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau 60 gram belum wajib. Tapi kalau 100 gram wajib dikeluarkan zakat. Kemudian zakat peternakan kambing, nisabnya itu adalah standar nisabnya apa? 40 ekor. Gitu. Jadi kalau kita punya kambing ya yang dikuasai dan dia digembalakan di padang terbuka misalnya, ya maka standar nisabnya 40 ekor. Jadi kalau belum 40 ekor ya belum wajib. Dari 40 ekor keluarin 1 ekor. Gitu ya. Nah, ini persyaratan harta menjadi objek zakat. Nah, kemudian persyaratan berikutnya adalah yaitu sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan ya Mas harus sudah dimiliki
ataupun diusahakan oleh muzaki dalam tengah waktu 1 tahun, kecuali zakat pertanian. Nah, ini yang disebut dengan haul. Ya, tapi tidak semua zakat mal itu ada haul. Yaitu zakat pertanian itu kan nggak pakai haul, padahal dia zakat mal. Jadi kalau dibilang zakat mal wajib ada haul, salah. Karena nggak semua zakat mal ada haul. Kalau zakat pertanian dia mengikuti siklus dari pertaniannya, produknya. Gitu. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok. Namun demikian, ada zakat yang tidak memperhitungkan kebutuhan pokok. Seperti zakat pertanian, yang dihitung dalam zakat pertanian itu adalah biaya produksi petani, bukan biaya hidup petani. Begitu, ya. Nah, jadi atas itulah maka memang ini menarik ya, masalah kebutuhan pokok ini. Banyak orang yang bilang, wah saya banyak nih kebutuhan, saya nggak siap zakat. Gitu. Karena apa? Karena dia bebas mendefinisikan kebutuhan pokok. Makanya kebutuhan pokok itu nggak bisa diterapkan oleh individu. Nanti kalau oleh individu akan bias. Dan kecenderungannya kalau individu, makin tinggi penghasilan, makin besar pula kebutuhan pokoknya. Nah, makanya kebutuhan pokok itu tidak boleh ditetapkan oleh individu. Nilainya ya. Nah, kebutuhan pokok, keputusan standar kebutuhan pokok itu harus ditetapkan oleh otoritas yang resmi, oleh lembaga negara, gitu. Bukan oleh pribadi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Basnas lewat Puskas Basnas, Pusat Kajian Strategis, itu sudah melakukan kajian hak kifayah, standar kebutuhan minimal. Ya, tapi dalam prakteknya memang hak kifayah ini tidak kita gunakan dari sisi zakat collection, tapi kita gunakan hak kifayah ini untuk apa? Mengidentifikasi mustahik dan program yang tepat untuk mustahik tersebut. Karena nanti dari hak kifayah ini kita bisa lihat posisi mustahik ini ada di mana, di bawah hak kifayah atau di atas hak kifayah. Kalau dia ada di atas hak kifayah dan di bawah nisab, maka dia maka kita bisa mengusulkan program yang tepat untuk mustahik tersebut, ya tentu program ekonomi itu bisa menjadi program atau pilihan yang tepat, gitu ya. Tapi jadi seperti itu ya. Nah, jadi khusus syarat kebutuhan pokok ini sekali lagi kita simpulkan bahwa syarat kebutuhan pokok itu itu syaratnya dia harus ditetapkan oleh otoritas, bukan oleh individu. Karena kalau oleh individu yakin nggak ada yang bayar zakat, karena semuanya merasa kurang. Nah, cuman tadi dalam prakteknya sebenarnya konsepnya itu hak kifayah, tetapi hak kifayah di sini lebih ditujukan pada sisi penyaluran sebenarnya, ya zakat. Nah ini kira-kira khusus syarat kebutuhan pokok. Nah berikutnya, bagaimana dimensi siswaf? Ya, dimensi siswaf itu ada 3. Ada dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Jadi ada 3 dimensi. Nah ini yang perlu kalian sadari. Ya, Anda semua para mahasiswa Eksyar harus tahu bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf ini adalah ibadah yang bersifat multidimensi. Ya, dia ada kaitan dengan dimensi spiritual. Ini berarti kita bicara ruhiyah. Dia ada kaitan dengan dimensi sosial dan juga dimensi ekonomi. Begitu ya. Nah, gimana dimensi spiritual? Nah, ini kaitannya dengan penguatan ruhiyah kita. Tadi misalnya khudz min amwalihim shadaqah di surat At-Taubah 103. Ambil paksa tuh zakat. Ya, shadaqah di situ di mana zakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa orientasi zakatnya? Kalau kita lihat lanjutannya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, untuk ada proses pembersihan, penyucian. Jadi dibersihkan, dicuci jiwa kita, harta kita, semua yang ada pada diri kita, dicuci dengan yang namanya zakat.
Sehingga kita punya jiwa yang suci, raga yang suci, harta yang suci. Karena sudah disucikan. Jadi gitu. Kemudian, dimensi ziswaf ini, ibadah ziswaf ini akan mendorong orang untuk hanya berorientasi mencari rizki yang halal dan berkah. Dia nggak akan tertarik karena tadi hadis Nabi tadi kan innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul, nggak mau orang Allah nerima tuh. Ya, zakat, infak, sedekah, wakaf yang diperoleh dengan tipu daya dengan hal-hal yang haram. Nah, sehingga ketika kesadaran berzakat, berwakaf itu muncul, maka sebenarnya kesadaran itu berkorelasi positif dengan orientasi hidup untuk mencari yang halal dan berkah. Jadi itu sebenarnya message kenapa kita semangat mendorong gerakan zakat ini. Karena apa? Karena supaya mengubah kondisi korup menjadi lebih baik. Karena kalau orang yang sadar zakat, dia akan nggak mau korupsi. Kalau dia koruptor sadar, dia akan kembalikan harta dan dia akan mencari dengan jalan yang benar, dia akan berbagi. Ya, jadi orientasinya halal dan berkah. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau orang tertidur karena kelelahan mencari harta yang halal, man batakallah, barang siapa yang tertidur kecapean karena mencari harta yang halal, mencari rizki yang halal, maka dia tertidur dalam keadaan terampuni dosa. Ya, dia tertidur dalam keadaan terampuni dosa. Kalau dia apa? Orientasinya tadi mencari halal dan berkah. Kemudian secara ruhiyah juga, secara mentalitas juga ini akan mendorong etos kerja yang positif. Karena berbagi itu akan mendorong orang untuk lebih produktif. Jadi etos kerjanya naik. Nah, biasanya suka berbagi itu juga semangat ibadahnya tinggi. Naik itu semangat ibadahnya. Ya, biasanya begitu. Nah, kemudian dibersihkan dari berbagai penyakit ruhiyah seperti dosa syirik. Ya, di ujung ayat yang ke-6 dikatakan wailul musyrikin, ayat yang ke-7 dikatakan alladzina la yutuna zakat. Walaupun ada yang mengatakan zakat di sini yang dimaksud adalah syahadat, ya, membersihkan jiwa. Ya, jadi zakat maksud membersihkan jiwa. Nah, tapi jelas di situ, ya. Alladzina la yutuna zakat. Jadi ciri orang syirik itu, musyrik itu adalah tidak bayar zakat. Nah, kemudian dia akan menimbulkan penyesalan kalau nggak ditunaikan. Allah sudah merekam bagaimana penyesalan orang itu. Ya, di surat Al-Munafiqun ayat 10, kan itu contoh. Ya, begitu orang udah mati, meninggal, melihat amaliyahnya seperti itu. Nah, kemudian dia bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, kalau aja engkau mundurin aja dikit. Ya, mundurin aja dikit kematianku, pasti aku akan menjadi orang yang pasti akan bersedekah gitu. Jadi fasaddaqu wa akum minas sholihin. Maka aku pasti akan bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Nah, jadi karena itu kalian harus mulai membiasakan untuk berbagi walaupun kalian masih kuliah. Ya. Nah, ini dimensi ruhiyah, dimensi spiritual. Nah, berikutnya dimensi sosial. Bahwa zakat, ziswaf ini bisa menumbuhkan soliditas dan ukhuwah. Akan muncul mahabbah, rasa cinta antara satu dengan yang lain. Rasa saling menyayangi di antara umat, di antara masyarakat. Solid jadinya ukhuwahnya itu kuat. Sehingga dia tidak akan mempan itu ditekan sana sini, akan tetap solid kuat. Dan ternyata soliditas itu dibangun di atas ziswaf. Gitu. Nah ini. Kemudian menciptakan pribadi masyarakat dan keluarga yang sakinah. Tadi di surat Taubah ayat 103 kalau kita lanjutkan, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah, kita diperintahkan mendoakan para muzaki. Ini untuk amil. Nah, kenapa? Karena ibadah zakat ini rupanya menimbulkan ketenangan, sakinah. Artinya zakatnya akan melahirkan pribadi yang sakinah, keluarga yang sakinah, masyarakat yang sakinah.
Sakinah itu dari kata sikin, artinya pisau atau tajam. Jadi pribadi, keluarga, dan masyarakat yang sakinah itu adalah mereka yang memiliki ketajaman hati dan pikiran. Dan dengan sebab ketajaman hati dan pikiran ini, ya, mereka bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Jadi itu esensinya begitu, ya. Nah, ini dari sisi sosial, daya tahan sosial juga akan meningkat. Dari sisi ekonomi jelas. Ziswaf itu antitesa dari ekonomi ribawi, misalnya di surat Ar-Rum ayat 39, wa ma'ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallahu fa ulaika humul mudhifun. Itu udah jelas tuh antitesa dari sistem ekonomi ribawi itu adalah ziswaf. Ya, itu di surat Ar-Rum ayat 39. Ar-Rum ayat 39. Begitu pula di Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Nah itu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sistem ekonomi bebas riba, maka di antara jalan yang secara eksplisit harus kita lakukan dan kita kembangkan itu adalah ziswaf. Ziswaf harus kita kembangkan. Dan ziswaf juga berpotensi menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah ini dimensi ziswaf. Ya, jadi saya kira itu sebagai pengantar untuk kuliah perdana kita hari ini. Paling tidak kalian bisa memahami ya konsepsi-konsepsi yang betul mengenai ziswaf ya sebagai pengantar untuk nanti kita elaborasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Paling tidak kalian memahami kenapa kemudian mata kuliah ini menjadi ekonomi keuangan sosial Islam. Jadi ini ada sejarahnya, ada prosesnya, dan bukan hal yang tiba-tiba, sehingga kemudian ujungnya memunculkan ekonomi keuangan sosial Islam. Demikian barangkali ya untuk pengantar kuliah kita hari ini. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Kan. Iya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, Pak, dari yang telah Bapak jelaskan. Yang pertama itu, ya. Menurut pandangan Bapak, zakat fitrah tuh boleh nggak sih ditunaikan dengan uang? Soalnya di masyarakat juga kan banyak juga yang mempraktekannya. Yang kedua, berzakat tuh harus ke lembaga aja atau emang boleh juga mungkin ke tetangga yang emang dia tuh mustahik dan kita tahu gitu. Dulu, dan yang ketiga saya jawab dulu, takut lupa ya. Nanti kamu boleh tanya lagi habis ini. Iya, Pak. Jawab dulu, takut lupa. Jadi yang pertama, kan saya jadi lupa. Apa yang pertama tadi? Boleh zakat fitrah pakai uang apa enggak, Pak? Ya, mazhab Hanafi membolehkan zakat fitrah pakai uang. Karena di situ ada kemaslahatan. Ya. Jadi mazhab Hanafi membolehkan. Dan Indonesia pun juga kita membolehkan. Ya. Membolehkan pembayaran zakat fitrah itu dengan uang. Malah sebenarnya kalau dari sisi kemudahan lebih mudah ngumpulin dalam bentuk uang. Gitu. Ya. Walaupun di kita tetap uang dan beras ya. Nah, itu boleh prakteknya. Dua-duanya boleh ya. Silahkan mana yang memudahkan, mana yang yang paling suitable, yang paling comfortable ya untuk kita tunaikan. Karena dalam konteks hari ini ya dalam konteks hari ini ya kita mencari mana yang paling maslahat gitu ya. Karena toh juga kaum duafa yang menerima zakat fitrah ini ya ya mungkin dia lebih perlu uang ya misalnya daripada perlu barang. Oke. Ya, silakan berikutnya. Yang nomor 2 adalah apa tadi? Apakah boleh nggak ke lembaga zakatnya tuh langsung ke tetangga gitu? Kalau zakat langsung boleh, secara fikih boleh. Tetapi secara dampak kurang signifikan. Ya, jadi boleh. Ya, langsung boleh. Yang penting yakin bahwa ini
memenuhi kriteria sebagai mustahik. Boleh, tetapi yang terbaik, yang paling maslahat, yang bisa meminimalkan kemadorotan, itu adalah dengan melalui lembaga. Dan itu yang paling nyunnah. Kenapa paling nyunnah? Karena di zaman Nabi nggak ada contohnya. Ya, nggak ada contohnya zakat itu langsung dibayarkan dari muzaki ke mustahik. Kecuali infak sodakoh. Kalau infak sodakoh iya, boleh ada contoh. Banyak contohnya. Jadi kalau mau tetangga lebih baik infak sodakoh lah. Ya, zakatnya ke lembaga begitu. Kan zakat cuma 2,5%, ya, tidak signifikan. Jadi maksudnya bisa gitu kita keluarkan ya kepada lembaga supaya dampaknya lebih signifikan. Silakan pertanyaan ketiganya. Satu lagi Pak, ini tadi dijelaskan juga kambing yang dizakatkan tuh yang digembalakan di padang terbuka. Nah, kalau yang nggak digembalakan di padang terbuka atau yang di kandang gitu Pak, itu dizakatkan apa enggak? Ya, dizakatkan tapi bukan zakat peternakan. Ya, jadi masuknya ke perdagangan. Ya, nah, jadi begitu. Karena memang yang dimaksud dengan zakat peternakan itu adalah hewan ternaknya ya digembalakan, maksudnya dibiarkan di padang terbuka. Baru malam balik dia istirahat di kandangnya. Tapi sehari-harinya dia bukan di kandang, dilepas gitu. Makanya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya 2-3 pertemuan ke depan ini kita masih membahas fikih zakatnya. Jadi kita akan bahas, ya. Nah jadi seperti itu, ya. Paham ya? Paham Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Cukup ya, kalau nggak ada, baik. Jadi kalau nggak ada, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Ya, terima kasih nih buat Vira yang sudah merecord. Nanti silahkan recordnya di-share ya, untuk dipelajari lagi untuk pertemuan pertama ini. Baik, saya kira itu saja ya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tugas kelompok kalian bagi menjadi 7 kelompok ya. 7 kelompok, setelah itu tugas individu jangan lupa. Baik, saya akan end meeting for all ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.